Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang 7 layer OSI. Apa itu layer OSI? OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau disingkat ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Kenapa kita menggunakan OSI? Jadi, sebelum adanya OSI, saat kita ingin berkomunikasi dengan komputer yang berbeda vendor dengan kita, itu akan sangat sulit karena setiap vendor memiliki aturannya sendiri. Jadi, OSI pun hadir sebagai solusi dari masalah tersebut. OSI sendiri terdiri dari 7 lapisan, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Application layer merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsional jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Contoh penerapannya, saat kita melakukan percakapan daring, akses internet, dan streaming video. Presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini, data akan dienkripsi atau dideskripsi. Contohnya, data yang kita kirim akan diubah menjadi format boolean terlebih dahulu agar proses pengiriman dapat dilanjutkan. Session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihentikan. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS, dan SMB. Contohnya, kita akan otomatis logout dalam sesi login ketika kita tidak melakukan aktivitas selama waktu yang telah ditentukan. Transport layer. Disinilah berbagai macam data yang akan dikirimkan akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan diberikan penanda sesuai urutannya, dan penanda itulah yang akan menjadi petunjuk apakah data tersebut diterima secara utuh atau harus dikirim ulang karena ada yang hilang saat proses pengirimannya. Contohnya, ketika kita mengirim email yang kita kirim tidak terkirim dengan benar karena masalah internet. Kita diminta untuk mengirim ulang jika email tersebut masih ingin disampaikan. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Contohnya, ketika kita mengirimkan data pada jaringan data tersebut, akan diberikan tugas mengenai di mana tujuannya dan jalur mana yang akan dilewati untuk mencapai tujuannya serta tanda pengenal data tersebut sebagai data yang akan dikirimkan. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Layer fisikal bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Contoh dari layer ini adalah saat terjadinya proses pengiriman data melalui fiber optik. Contoh secara penuhnya adalah pada saat proses pengiriman data melalui komputer server, data yang dikirimkan harus diterjemahkan terlebih dahulu ke format tertentu, yang kemudian harus bisa melewati session untuk lanjut ke pemberian tugas tentang siapa, di mana, dan kemana data tersebut akan dikirimkan. Sekian penjelasan dari kami mengenai layer OSI. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.